Salam sejahtera bagi kita semua. Materi hari ini akan membahas pelajaran kelas 1, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Pembahasan ini bersumber dari buku PR. Yang saya bahas adalah buku PR ini kelas 3 dari PT Penerbit Intan Pariwara. Jadi kali ini akan membahas tema 1, sub 1, pembelajaran 2. Ini adalah pembelajaran 2. Bergerak termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Contoh gerak yang dapat dilakukan makhluk hidup adalah berjalan dan berlari. Dapatkah kamu melakukan gerak berjalan dan berlari? Perhatikan poin A. A. Mempraktikkan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Ini adalah pelajaran PJOK. Berjalan dan berlari termasuk gerak berpindah tempat. Gerak berjalan dapat dikombinasikan dengan gerak berlari. Bagaimana cara melakukan kombinasi gerak berjalan dan berlari? Perhatikan gambar berikut. Ini adalah kombinasi gerak berjalan dan berlari. Langkah-langkah melakukan kombinasi gerak berjalan dan berlari sebagai berikut. 1. Berjalan dengan posisi badan tegak, kaki dilangkahkan secara bergantian. 2. Kedua tangan diayunkan bersilangan dengan kaki secara bergantian. Jadi kalau tangan kanannya yang di depan, berarti kaki kiri yang ada di depan, bersilangan seperti orang berjalan. 3. Selanjutnya diikuti gerak berlari dengan posisi badan dicondongkan ke depan. 4. Kaki diangkat lebih tinggi, lalu dilangkahkan cepat secara bergantian. Jadi seperti orang berlari. 5. Kedua tangan ditekuk dan diayunkan bersilangan dengan kaki secara bergantian. 6. Pandangan mengarah ke depan saat berjalan dan berlari. Kemudian, kombinasi gerak berjalan dan berlari dapat dilakukan dengan berlari langkah panjang dan langkah pendek. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah berjalan dan berlari langkah pendek. Kemudian ini adalah kombinasi gerak berjalan dan berlari langkah panjang. Kemudian, apakah kamu melakukan kombinasi gerak berjalan dan berlari saat bermain bersama temanmu? Ini jawaban bisa bervariasi. Ini ada di halaman 8 buku PR tema 1. Pada halaman 9, mari beraktivitas 1. Ayo bermain pindah benda. Lakukan kombinasi gerak berjalan dan berlari saat bermain. Ikuti cara bermain pindah benda yang dijelaskan oleh gurumu. Berhati-hatilah saat bermain dan jangan sampai terjatuh. Selesai bermain, jelaskan kombinasi gerak berjalan dan berlari yang kamu lakukan saat bermain. Berikut pembahasan halaman 9, mari beraktivitas 1. Jadi, kombinasi gerak berjalan dan berlari dapat dilakukan dengan berlari langkah panjang dan langkah pendek. PP2 poin B, yaitu menuliskan cara makhluk hidup bergerak dan menanggapi rangsang. Selain berjalan dan berlari, bagaimana cara makhluk hidup bergerak? Bagaimana cara makhluk hidup menanggapi rangsang? Bacalah bacaan berikut. Perhatikan, bacaan ini judulnya makhluk hidup bergerak dan menanggapi rangsang. Bergerak merupakan ciri makhluk hidup. Makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan berpindah tempat. Namun, tumbuhan bergerak dengan tidak berpindah tempat. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan berpindah tempat karena memiliki alat gerak. Alat gerak manusia berupa kaki. Alat gerak hewan yang hidup di darat yaitu kaki, sayap, dan perut. Alat gerak hewan-hewan yang hidup di air berupa sirip. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan berpindah tempat melalui berbagai cara.
Manusia berjalan berlari, melompat dan meloncat menggunakan kaki. Kucing berjalan dan berlari menggunakan kaki. Kelinci meloncat menggunakan kaki. Ular merayap menggunakan perut. Burung berjalan menggunakan kaki. Namun, burung juga bisa terbang menggunakan sayap. Tumbuhan bergerak dengan tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak karena adanya rangsangan. Sebagai contoh, batang tumbuhan bergerak menuju ke arah cahaya matahari. Akar tumbuhan bergerak menuju sumber air di dalam tanah. Selain bergerak, makhluk hidup juga menanggapi rangsang. Kemampuan makhluk hidup dalam menanggapi rangsang disebut iritabilitas. Rangsang yang diterima makhluk hidup dapat berupa cahaya, bunyi, sentuhan, dan panas. Manusia dan hewan menanggapi rangsang menggunakan alat indera, meskipun tumbuhan tidak memiliki alat indera. Tumbuhan dapat menanggapi rangsang. Bagaimana contoh makhluk hidup menanggapi rangsang? Manusia akan menutup telinga ketika mendengar bunyi yang keras. Laron akan mendatangi cahaya lampu pada malam hari. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya ketika disentuh. Kemudian ada soal, mari beraktivitas 2. Perhatikan gambar-gambar berikut, lengkapi kalimat-kalimat berdasarkan gambar. Kemudian, bacalah kalimat-kalimat yang telah kamu lengkapi di depan teman sekelas dengan percaya diri. Yang pertama, nomor 1, manusia bergerak dengan cara titik-titik menggunakan titik-titik. Jawabannya adalah manusia bergerak dengan cara berlari, karena gambarnya berlari, menggunakan kaki. Jadi jawabannya kaki. Nomor 2, ikan bergerak dengan cara titik-titik menggunakan titik-titik. Jawabannya, ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ini ada di halaman 9 buku PR tema 1. Kemudian nomor 3 selanjutnya, siput titik-titik dalam cangkang setelah cangkangnya. Jawabannya adalah siput bersembunyi dalam cangkang setelah cangkangnya disentuh. Kemudian nomor 4, daun putri malu akan titik-titik setelah daunnya. Jawabannya, daun putri malu akan mengatupkan daunnya setelah daunnya disentuh. Kemudian poin C, menceritakan makna lambang sila pertama Pancasila. Ini pelajaran PPKN. Semua makhluk hidup diciptakan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk perilaku sesuai dengan sila pertama Pancasila. Bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Masih ingatkah kamu bunyi sila-sila Pancasila? Apa lambang setiap sila-sila Pancasila? Perhatikan tabel berikut ini. Sila pertama, bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila Pancasila yaitu bintang. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang silanya adalah rantai emas. Sila ketiga, bunyinya Persatuan Indonesia. Lambang sila Pancasila ketiga adalah pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang silanya adalah kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang silanya adalah padi dan kapas. Apa makna lambang bintang pada sila pertama Pancasila? Bintang bermakna cahaya dari Tuhan untuk manusia. Lambang bintang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan. Ini ada di halaman 10 buku TPR tema 1. Halaman selanjutnya, mari beraktivitas 3. 1. Bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Apa lambang dan makna lambang dari sila pertama Pancasila? Tuliskan bunyi dan makna lambang sila Pancasila. Tulislah di buku tugas. Kemudian ceritakan hasil tulisanmu di depan teman sekelas dengan percaya diri. 2. Tulislah perilaku sesuai sila pertama Pancasila. Tulislah sesuai pengetahuanmu. Tulislah di buku tugas selanjutnya, bacalah hasil pekerjaanmu di depan teman sekelas.
Berikut pembahasan mari beraktivitas 3. Mari beraktivitas 3 pembahasan nomor 1. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama yaitu bintang. Makna lambang sila pertama yaitu bintang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan. Pembahasan yang nomor 2. Perilaku sesuai sila pertama Pancasila. A. Melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama. B. Memberi kesempatan kepada umat agama lain melaksanakan ritual keagamaan. C. Saling menghormati sesama umat beragama. D. Tidak memaksakan orang lain menganut agama yang kita anut. E. Menjaga toleransi antar umat beragama. F. Menjaga ketenangan saat umat agama lain melaksanakan ibadah. G. Berdoa sebelum dan setelah makan. H. Berdoa sebelum dan setelah belajar. Berikutnya kita membahas penilaian harian PB2 pada halaman 11-12. Soal nomor 1 pilihan ganda, perhatikan uraian berikut. Berdiri tegak, lalu melangkahkan kaki. Kedua tangan diayunkan bersilangan dengan kaki secara bergantian. Uraian di atas merupakan langkah-langkah melakukan gerak C. Berjalan. Kemudian soal nomor 2. Kombinasi gerak yang dilakukan anak pada gambar adalah berjalan dan berlari. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Ciri makhluk hidup yang menunjukkan peka terhadap rangsang adalah A. Kuda berlari menggunakan kaki. Berarti tandanya makhluk hidup bergerak. B. Ular merayap menggunakan perut. Sama juga menunjukkan makhluk hidup bergerak. C. Manusia melompat menggunakan kaki. Berarti menunjukkan bahwa makhluk hidup juga bergerak. D. Manusia menutup mata saat melihat cahaya silau. Berarti menandakan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsang. Jadi nomor 3 jawabannya adalah D. Manusia menutup mata saat melihat cahaya silau. Soal yang keempat, perhatikan gambar berikut. Kalimat berikut yang sesuai dengan gambar adalah A. Kelinci suka makan wortel. Tidak sesuai ya. B. Rambut kelinci berdiri saat kedinginan. Juga tidak. C. Kelinci meloncat menggunakan kaki. Nah, sesuai gambarnya. D. Kelinci bernafas menggunakan paru-paru. Tidak sesuai, berarti jawaban nomor 4 adalah C. Kelinci meloncat menggunakan kaki. Kemudian soal nomor 5. Contoh perilaku sesuai sila pertama Pancasila adalah yang sesuai tentang sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti jawabannya adalah B. Beribadah bersama keluarga. Soal selanjutnya yang B. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Gerak berjalan anak pada gambar dikombinasikan dengan gerak berlari, langkah titik-titik. Ya, jawabannya langkah panjang. Karena dia berlari. Nomor 2. Desi melakukan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Saat berjalan, kedua tangan Desi titik-titik bersilangan dengan kaki secara bergantian. Jawabannya adalah kedua tangan Desi diayun bersilangan. Jadi jawabannya diayun. Nomor 3. Perhatikan uraian berikut. Laron akan mendatangi cahaya lampu saat malam hari. Bunga matahari bergerak mengikuti arah cahaya matahari. Manusia menjauhkan tangan saat terkena duri kaktus. Makhluk hidup yang mengikuti cahaya matahari pada uraian di atas adalah, jadi yang mengikuti cahaya matahari adalah bunga matahari. Jadi jawabannya bunga matahari. Yang keempat, lambang bintang bermakna sebagai titik-titik yang diberikan Tuhan kepada manusia. Jadi materinya bahwa bintang bermakna sebagai cahaya yang diberikan Tuhan kepada manusia. Jadi jawaban nomor 4 adalah cahaya. Nomor 5. Beribadah tepat waktu termasuk perilaku sesuai sila titik-titik Pancasila. Kalau tentang beribadah berarti silanya yang pertama. Jadi sesuai sila pertama Pancasila. Kemudian yang uraian bagian C. Perhatikan gambar berikut. Nomor 1. Bagaimana posisi badan anak pada gambar saat melakukan gerakan? Nah, di sini posisi badan diawali dengan posisi tegak saat berjalan dan agak condong ke depan saat berlari, langkah panjang.
Jadi posisi badannya yang pertama tegak, lalu berjalan agak condong ke depan saat berlari langkah panjang. Kemudian nomor 2, apa saja hewan yang bergerak dengan cara berjalan? Tulis 2 jawabanmu. Misalnya, ada yang hewan berjalan yaitu sapi, gajah, kambing, kucing, dan lain-lain. Nomor 3, perhatikan kata acak berikut. Manusia, mata, saat, mengedipkan, debu, terkena. Urutkan kata yang tersusun acak menjadi sebuah kalimat. Jika disusun menjadi manusia mengedipkan mata saat terkena debu. Saya ulangi, manusia mengedipkan mata saat terkena debu. Soal keempat. Saat bermain, Jihan mendengar suara azan. Jihan meminta izin kepada Siska untuk beribadah. Apa yang sebaiknya dilakukan Siska? Siska seharusnya mempersilahkan Jihan untuk beribadah. Kemudian nomor 5, perhatikan gambar berikut. Bagaimana bunyi sila sesuai lambang pada gambar di atas? Ini adalah gambar lambang pohon beringin, yaitu sila ke-3. Jadi bunyinya Persatuan Indonesia. Ini adalah materi PP2 dari tema 1 buku PR kelas 3. Dan ini ada di halaman 12.